Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum kami yang berjudul Amplitude Modulation atau modulasi amplitudo. Next. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Joy dengan NIM 06, kemudian ada Lilis dengan NIM 012, ada Daniel NIM 020, Dede NIM 029, saya sendiri David NIM 035, dan 046, 075, dan Nova Levanda 80. Baik, dasar teori. Next. Modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau pembawa, di mana parameter sinyal pembawa atau sinyal carrier diubah terhadap yang lain, yaitu sinyal populasi yang berupa sinyal informasi. Parameter yang dapat diubah adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa. Modulasi yang dilakukan pada pengirim alatnya dapat disebut sebagai modulator. Berdasarkan sinyal yang diubah-ubah, modulasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama modulasi amplitude frekuensi FM, frekuensi modulation, yang ketiga modulasi fasa atau PM, fase modulation. Tujuan dari modulasi adalah untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah, baseband, ke pita spektrum yang lebih tinggi atau bandpass. Kegunaan lainnya dari modulasi bisa dimungkinkan proses pengiriman data atau informasi melalui suatu media yang sama secara bersamaan. Modulasi amplitudo atau sering disebut juga sebagai amplitude modulation atau disingkat menjadi AM. Amplitudo gelombang pembawa dimodulasikan sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Gelombang yang dimodulir dengan sistem AM biasanya disebut sampul atau envelope dan sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Dalam bentuk lain, gelombang dari gelombang bermodulasi sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Bila amplitudo gelombang sinyal kecil, amplitudo gelombang pembawa juga kecil dan sebaliknya. Amplitudo modulasi biasanya diimplementasikan dengan menggunakan multiplier sederhana karena amplitude dari sinyal pembawa perlu diubah sesuai dengan amplitude dari sinyal modulasi. Modulasi menciptakan bandwidth, yaitu 2 kali bandwidth sinyal modulasi dan mencakup dengan berpusat pada frekuensi carrier. Baik, untuk selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Next. Nah, di sini yang pertama, buka atau jalankan program MATLAB. Yang kedua, setelah itu buat script atau script editor baru dengan cara menekan tombol Ctrl N atau dengan menekan icon New Script di bagian kanan atas pada layar MATLAB. Yang ketiga, setelah layar script muncul, buat kode script untuk membangkitkan sinyal informasi sebesar 15 Hz, sinyal dan carrier sebesar 300 Hz. Yang keempat, setelah script selesai dibuat, modulasi sinyal informasi dan sinyal carrier yang telah dibuat dan catat hasil pada tabel percobaan yang sudah disediakan. Next. Lalu di sini ada data hasil percobaan. Next. Di sini ada tabel 1.1 yaitu data hasil percobaan. Yang pertama ada frekuensi, yaitu frekuensi asli yaitu 15 Hz dan frekuensi pembawa atau carrier 300 Hz. Lalu ada X-nya itu dari sin 2 dikali pi dikali frekuensi asli dikali waktu, pi-nya itu adalah 180, lalu A-nya didapat dari sin 2 dikali pi dikali frekuensi pembawa dikali waktu, lalu Y1 itu didapat dari inputan X, frekuensi pembawa dan frekuensi sampel, yaitu 10.000 Hz. Next.
Selanjutnya, dari data hasil percobaan tersebut ditampilkan dalam beberapa bentuk sinyal. Untuk bentuk sinyal atau figur yang pertama yaitu original sinyal dengan range kurvanya berada pada 1 sampai 1. Next. Untuk figur atau bentuk yang kedua, yaitu carrier signal dengan range kurvanya tetap sama, yaitu 1 sampai -1. Next. Dan untuk figur atau bentuk yang ketiga, yaitu amplitudo modulation signal dengan range kurvanya berada pada -1 sampai 1. Next. Selanjutnya ada analisis. Next. Ini merupakan hasil analisis dari percobaan modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo merupakan proses modulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal, yaitu sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi yang dikirim dan sinyal karier di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan. Pada praktikum yang dilakukan, terdapat sinyal informasi yang memiliki frekuensi 15 Hz yang dibawa oleh sinyal karier berfrekuensi 300 Hz. Next. Untuk analisis selanjutnya, simulasi yang dilakukan di perangkat lunak MATLAB menunjukkan bahwa perubahan pesan sinyal gelombang 15 Hz yang diubah dengan modulasi amplitudo menyatakan hasil grafik yang tercatat dengan sifat berbanding lurus dengan sinyal yang dimodulasi amplitudonya dan waktu yang tercatat statis, yaitu 1 sekon dengan interval 0,1 sekon. Dengan pernyataan tersebut, maka modulasi yang dilakukan untuk mengubah pita spektrum gelombang yang rendah ke pita spektrum yang lebih tinggi dengan cara modulasi amplitudo mampu menghasilkan sinyal berpita tinggi tanpa harus mengubah frekuensinya yang nilainya tetap 15 Hz. Selanjutnya kesimpulan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa modulasi analog merupakan proses pada suatu frekuensi, di mana frekuensi tinggi itu diubah-ubah sesuai dengan arus atau sinyal awal yang dimasukkan. Modulasi amplitudo biasanya disingkat dengan AM. Cara modulasi AM dimulai saat amplitudo dari gelombang pembawa dimodulasikan dengan gelombang sinyal. Frekuensi gelombang pembawa. Jadi, pada modulasi amplitudo ini, sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Hal ini menunjukkan sinyal informasi dengan frekuensi lebih rendah akan menuju ke sinyal pembawa atau carrier dengan frekuensi lebih tinggi, sehingga pada modulasi amplitudo semakin besar input frekuensi carrier, maka spectral magnitude yang dihasilkan akan semakin kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.